Di sini saya akan menjelaskan presentasi pembuatan aplikasi tarif yang optimum menggunakan metode Newton. Berikut kelompoknya. Berikut saya sendiri, Andi Sadiputra. Yang kedua, Eko Nanang Santoso. Yang ketiga, Rizky Fetrian. Yang keempat, Judi Atmoko. Oke, langsung saja. Set pertama, pendahuluan. Tarif angkutan umum adalah besarnya biaya yang dikendalikan kenalkan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penelitian ini untuk mendapatkan besarnya tarif angkutan umum yang optimum sudah sering dilaksanakan. Perhitungan dengan memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel dan tarif optimum hanya berdasarkan tarif rata-rata dari jumlah tarif setiap kendaraan. Kelemahan dari sistem ini yaitu perhitungan harus dilakukan berulang kali. Jika terjadi perubahan, diperlukan sebuah aplikasi yang mengantisipasi kelemahan dari metode yang digunakan. Aplikasi tarif optimum dapat memudahkan pihak regulator atau pemerintah maupun pihak operator pengusaha angkutan umum untuk menghitung dan menetapkan besarnya tarif angkutan umum yang optimum. Mekanisme perhitungan tarif mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 89 tahun 2002 dan digunakan metode Newton dalam menentukan tarif optimum. Yang kedua, landasan teori. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan umum atau kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang yang dengan dipungut bayaran. Menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan angkutan umum atau kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk kepergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, jenis angkutan umum, yaitu yang pertama angkutan dalam trayek. Angkutan lintas batas negara. Yang kedua, angkutan antar kota antar provinsi. Yang ketiga, angkutan antar kota dalam provinsi. Yang keempat, angkutan antar kota dalam provinsi. Yang kelima, angkutan kota. Yang keenam, angkutan pedesaan. Yang ketujuh, angkutan perbatasan. Yang kedelapan, angkutan khusus. Yang kedua, jenis angkutan umum, angkutan tidak dalam trayek, yaitu yang pertama, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan lingkungan. Slide yang ketiga, struktur biaya operasi kendaraan. Biaya operasi kendaraan, BOK, dipengaruhi oleh parameter fisik dari jalan serta tipe dan kendaraan operasi kendaraan. Biaya operasi kendaraan dari suatu kendaraan tergantung dari spesifikasi kendaraan tersebut. Biaya tersebut juga dipengaruhi oleh cara mengemudikan kendaraan dan umur serta kondisi kendaraan itu sendiri. Struktur biaya pokok atau biaya operasi kendaraan antara lain: yang pertama, biaya langsung, biaya penyusutan atau depresiasi. Yang kedua, biaya bunga modal dan angsuran pinjaman. Yang tiga, gaji dan tunjangan awak kendaraan. Yang keempat, biaya bahan bakar minyak BBM. Yang kelima, biaya ban. Yang keenam, biaya pemeliharaan kendaraan. Yang ketujuh, biaya cuci bus. Yang delapan, biaya retribusi terminal. Yang sembilan, biaya pajak kendaraan. 10, biaya kir. 11, biaya asuransi. Struktur biaya pokok biaya operasi kendaraan yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Pertama, biaya pegawai selain awak kendaraan, tenaga selain awak yaitu pemimpin, tenaga teknik, administrasi, tenaga operasi. Yang kedua, biaya pengelolaan yaitu yang pertama pemeliharaan kantor, listrik dan air, telepon, pajak perusahaan, izin perusahaan. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan melalui video berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang kedua yaitu
menentukan fungsi persamaan tiap variabel. Persamaan umum didapatkan fx sama dengan a ditambah bx ditambah cx, di mana tiap fungsi-fungsi sudah dituliskan di sini. Kemudian yang pertama yaitu menghitung biaya operasi kendaraan. Menghitung biaya operasi kendaraan didapat dari tabel 8. Kemudian dari tabel 8 dimasukkan ke dalam rumus persamaan di sini. Dari tabel 8 sudah mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Untuk mencari nilai variabel a yaitu menggunakan metode Cramer. Rumusnya sama dengan dA per d. A nya didapatkan dari sini 2126 dimasukkan ke depan, kemudian didapatkan seperti ini, yaitu yang D diper dari rumus persamaan yang awal, kemudian didapatkan hasil dikali silang, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Kemudian jawaban A yaitu 888428,4. Untuk yang nilai B juga sama, hanya yang membedakan 21 diganti ke depan, 216 nya ke sini. Untuk yang C juga sama, yang 91412275 diganti ke depan. Untuk yang seterusnya seperti biasa. Kemudian didapatkan nilai fx sama dengan 886424 ditambah 14885,74x ditambah 1720932,14 x kuadrat. Untuk yang kedua, untuk menghitung kapasitas angkutan kendaraan, sama seperti cara sebelumnya dari biaya operasi kendaraan. Untuk menghitung kapasitas angkutan kendaraan dilihat dari tabel kapasitas angkutan kendaraan. Setiap tabel kapasitas angkutan kendaraan dimasukkan ke dalam rumus fungsi-fungsi, kemudian didapatkan rumus fungsi seperti ini, yaitu sama. Untuk menghitung A sama dengan dA per D, dA nya untuk di atas, yang D di bawah, kemudian dikali silang sama seperti metode metrik, dikali silang didapatkan hasil seperti ini, kemudian dibagi, hasilnya akan didapatkan nilai A 18,9, yang B nilai B sama seperti cara sebelumnya, hanya yang membedakan untuk nilai B didapatkan 0,65 didapatkan dengan cara yang sama seperti cara A. Kemudian nilai C didapatkan 0,05 didapatkan dengan cara yang sama. Kemudian fx sama dengan 18,9 plus 0,65 plus 0,05x kuadrat. Kemudian untuk menghitung hari operasi kendaraan, dari tabel data 15 dimasukkan ke dalam persamaan 6, yaitu persamaan ini. Kemudian untuk menghitung nilai A menggunakan metode Cramer, yaitu A sama dengan dA per D, didapatkan rumus dA sama dengan seperti yang di atas, D yang di bawah, kemudian dikali silang seperti metode metrik, kemudian didapatkan hasil seperti ini, kemudian dibagi D, kemudian nilai A didapatkan 28,4, kemudian nilai B sama seperti cara yang A, nilai B didapatkan 0,828, kemudian nilai C didapatkan dengan cara yang sama, kemudian dari nilai C didapatkan 0,14286, kemudian
didapatkan fungsi fx yaitu 28,4 min 0,828x ditambah 0,14286x kuadrat. Yang ketiga, perhitungan nilai optimum tiap variabel. Digunakan metode Newton untuk mencari nilai optimasi atau optimum untuk tiap variabel. Nah, berikut yang pertama yaitu biaya operasi kendaraan. Didapatkan fungsi fx 88842482,4 ditambah 14885,74x ditambah 1720932,14x kuadrat. Kemudian penyelesaiannya yaitu diturunkan dari fx menjadi f1 aksen x, didapatkan 14885,74286 ditambah 3441864,28x. Kemudian didapatkan turunan kedua f2 aksen x yaitu 3441862,86. Kemudian iterasi yang pertama x0 sama dengan 1, f2 aksen sama dengan 14485,74286 ditambah 3441864,286 didapatkan dari turunan yang pertama. Kemudian dijumlahkan didapatkan hasil 3456750,0,286. Kemudian menghitung x1 yaitu sama dengan x0 dikurangi f1 aksen x dibagi f2 aksen x sama dengan 1 dikurangi 3456750,02886 didapatkan dari sini. Kemudian dibagi 3441864,286 didapatkan dari hasil f2 aksen x. Kemudian hasilnya min 0,00932. Kemudian yaitu yang kedua, untuk menghitung kapasitas angkutan kendaraan didapatkan fungsi fx yaitu 18,9 ditambah 0,65357 ditambah 0,05357 s kuadrat. Penyelesaiannya yaitu diturunkan dari fungsi fx f1 aksen x sama dengan diturunkan dari sini 0,65357 ditambah 0,10714x didapatkan dari sini. Kemudian f2 aksen x menjadi 0,10714 didapatkan dari penjumlahan f1 aksen x. Yang ketiga yaitu hari operasi kendaraan. Didapatkan fungsi fx sama dengan 28,4 dikurangi 0,825857x ditambah 0,14286x kuadrat. Kemudian dari penyelesaian f1 aksen x sama dengan 0,825857 didapatkan dari fungsi turunan fx di sini, kemudian plus 0,28571 didapatkan fungsi turunan dari 0,14826 x kuadrat. Kemudian f2 aksen x didapatkan 0,28571 didapatkan dari sini. Kemudian iterasi yang pertama x0 sama dengan 1, f1 aksen x sama dengan min 0,825857 plus 0,2857 kali 1 sama dengan min 0,5486. Kemudian f2 aksen x sama dengan 0,28571. Kemudian x1 sama dengan x0 dikurangi f1 aksen x dibagi f2 aksen x sama dengan 1 dikurangi min 0,5426 didapatkan dari sini. Kemudian dibagi f2 aksen x didapatkan 0,2857 didapatkan dari
dari sini, kemudian hasilnya 2,9. Kemudian yang terakhir, untuk menghitung tarif optimum menggunakan rumus T sama dengan BOK plus K dibagi JP, di mana BOK adalah biaya operasi kendaraan, K sama dengan keuntungan sama dengan 10% plus dikali BOK sama dengan 0,1, JP adalah penumpang sama dengan rate kali kapasitas angkutan kali hari operasi sama dengan hari operasi hari kali bulan kali 12, RIT sama dengan 1 kali perjalanan, PP sama dengan 2. Kemudian T sama dengan 8864611 ditambah 0,1 kali 8864411 dibagi 2 yaitu perjalanan pulang pergi 17 hari operasi, kemudian kali 27 didapatkan untuk hari operasi kendaraan, yaitu ini revisi dari kemarin, yaitu di jurnal disebutkan 26, kemudian dikali 12 bulan didapatkan T sama dengan 977,51072 per 11016, kemudian T sama dengan 8857,430. Kemudian kesimpulannya, dari pengujian yang dilakukan pada aplikasi yang telah dirancang, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu untuk pengujian aplikasi studi trayek Manado Amurang, hasil perhitungan program didapatkan tarif 8857,40 atau dibulatkan menjadi 8.900 per penumpang. Kemudian yang kedua, berdasarkan tarif perhitungan ini, maka dapat diketahui bahwa tarif yang berlaku saat ini Manado Amurang sudah optimum dan pemilik jasa angkutan trayek Manado Amurang mengalami keuntungan. Manfaat yang ketiga, yaitu manfaat aplikasi ini adalah pengguna, pemerintah maupun pengusaha jasa angkutan dapat diberikan kemudahan untuk menghitung biaya operasi kendaraan dan menentukan tarif angkutan yang optimum yang memenuhi biaya operasi kendaraan. Kemudian yang keempat, aplikasi ini hanya sebagai acuan bagi para pengguna dalam menetapkan tarif angkutan umum. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan materi pembuatan aplikasi tarif yang optimum menggunakan metode Newton. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.